Ketemu lagi di Speedlit 28. Dan Oke. gua mau bilang ini edisi nostalgia. Kenapa nostalgia? Karena sebenarnya gua ketemu sosok ini ya, gue bilang sosok dulu nih, nanti gue spill namanya dan yang lainnya. Ini mungkin udah berapa tahun yang lalu ya. Gue ingat pertama sih 2008 pada saat gue lulus SMA. Terus gue masuk ke kampus yang namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu gue foto bareng dia, ini masih kurus, banyak kurus, beliau juga lebih kurus lagi gitu. Dulu kita masih mahasiswa awal-awal. Tapi kita sambut dulu orang ya, namanya Acepi, soalnya sama-sama Sunda nih. Halo Acepi. Oke, halo. Selamat pagi, Rin. Selamat pagi Good waktu morning ya, kalau di Indonesia. sana good morning. Iya, good Ya, morning. Saya dengar lagi hujan ya di sana, makanya ke mobil ya. udah. Deres banget. Kayaknya sama ya, di sana winter, di sini hujan. Kayaknya Bener, sama-sama dingin. bener. Iya, cuma beda di sini turunnya nggak air gitu ya, agak salju dikit Ya, gitu ya. Di nggak ada sana air full di air sini. ya. Oke, Betul. Tadi gua spill di awal, kita ketemu 2008 pertama. Kita confirm nih, bener nggak 2008 kita ketemu pertama? Atau Bener lebih kali awal ya, nih? karena Bener ya, harusnya secara ya. angkatan kita beda 2 tahun kan, jadi bener Beda 2 2008. tahun. Bener, bener. Jadi gue masuk, masih di stand ya, tingkat 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, tingkat 3 Oke, bener. Baru naik. tingkat 3. Terus itu zaman-zamannya kita ngadain tryout ya, buat Betul. anak-anak SMA masuk ke stand. Bener ya, bener ya. Iya, betul. Oke, Kebiasaan ini nggak rutin anak kan gitu ya. kebiasaan. Jadi harus ikut tryoutnya biar tahu kisi-kisinya. Iya, iya. Jadi sih di samping itu sebenarnya kita harus ya sharing ilmu dong sama anak Benar, adik-adik kita benar. kan kayak gitu. Informasinya gitu ya kira-kira ya. Oke. Betul, betul. Thank you. Gue pengennya ngobrol lebih panjang, tapi gue udah janji ke viewers gue di awal nih intro dari orangnya langsung. Oke. Jadi ACP bakal punya 1 menit buat ceritain siapa sih namanya. Sebenarnya nama lengkapnya Cepi Wahyudi, tapi gue selalu panggilnya ACP, ACP aja nih gitu ya. Jadi silakan 1 menit buat ACP intro. Mangga. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Cepi Wahyudi seperti yang udah dibilang Farid tadi. Kalau nama gua dari mana udah jelas lah ya dari nama depannya aja Cepi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa nama gua paling susah dieja sama orang tuh. Kalau gua kenalan sama orang mana gitu namanya siapa Cepi, siapa Cepi, Cepi apa segala macam lah. Pokoknya susah dieja. Tapi oke, okay, nggak usah pikirin nama gue yang simple tapi rumit ya aja. Yang pasti gue bukan orang yang luar biasa, bukan siapa-siapa, gue orang biasa. Tapi untuk Farid sendiri, gue luar biasa nih. Gue udah kenal dari 2008, sejak pertama masuk, sampai dengan lulus, sampai dengan bahkan penempatan kerja bareng dulu di ya Kalsel gitu ya. Gue udah melihat leadership dari Farid itu luar biasa dan makanya kenapa ini sesuatu yang luar biasa gue kenapa bisa diundang di ya boleh dibilang channelnya Farid nih ya dengan konsep yang luar biasa gue thank you so much Farid udah ngundang gue. Oke. Thank you banget ya. Pas banget waktunya dan gue mau coba kulik dari satu poin dulu. Chevy itu, kalau di sini itu tulisannya Chevy. Itu kayak Ya, panggilan untuk mobil Chevrolet. Chevrolet Jadi, itu iya, jadi pernah tuh gue teman mau gue, bilang, bener betul ya, ya. teman gue pernah juga nanti gue Chevrolet pernah juga ada yang kayak gitu Iya emang bener, betul. bener ya. Oke, Ya, maksud gue, kenapa gue kaitin ke sana? Gue mau bilang ke viewers gue, ini menurut gue ini salah satu sosok senior gue, kakak kelas gue yang gue kayak teladani. Makanya itu gue undang, karena gue yakin dia punya banyak cerita. Karena sekali gue waktu kuliah gue dengar ceritanya, terus pas penempatan gue dikasih wejangan banyak banget gitu kan. Sampai sekali gue lihat postingannya di Instagram itu sangat inspiring gitu loh. Sebagai seorang bapak, gimana ngeliat anaknya, wah itu menurut gue harus belajar nanti ya. Begitu ada masanya gue harus belajar sama sama Pak gue juga baru Asep. belajar Oke, intronya sama-sama udah. belajar kita. Ya, Pak, kita setelah terus Siap. belajar dan belajar satu sama lain ayah. Terima kasih Oke. kesempatan. Nah, Tuh. intro udah dan ini viewers gue penasaran. Tadi gue udah sebutkan, udah spill. Acep ini punya segudang pengalaman dan yang lainnya. Nah, boleh ya ceritain dalam 2 menit itu salah satu ceritanya atau salah dua ceritanya itu tentang leadership atau manajemen ala Acep ya. Boleh teori, Oke. pengalaman, bebas lah pokoknya. Oke, Oke. oke. Speed lead ala Acep. Oke, speed lead ala gua ya. Jadi menurut gua sebenarnya semua orang pasti punya leadership gitu kan. Ada gua pernah baca leadership itu ada 4 kategori gitu ya.
pertama yaitu leadership yang dalam gaya otokratis gitu ya, yang dia memimpin dengan gayanya dia sendiri tanpa menghiraukan pertimbangan atau pendapat daripada orang lain atau karyawannya atau partnernya gitu kan. Lalu yang kedua, leadership dengan gaya demokratis, yang mana dia memimpin satu organisasi atau satu kumpulan atau satu komunitas, tapi dalam memutuskan satu keputusan, dia akan mempertimbangkan pertimbangan dari pendapat dari karyawannya atau pendapat dari partnernya dan temannya gitu ya. Ada juga yang ini agak susah diajen yang ketiga, apa namanya ya, Oh, laissez-faire laser gitu, ya. gitu. Nah, kalau yang itu dia memberikan kepercayaan penuh kepada bawahannya, tetapi kelemahannya adalah dia ketika si bawahannya mengarahkan kepada arah yang salah, maka Hmm. keputusan yang diambil tentu juga arahnya akan salah juga. Nah, yang terakhir nih yang keempat, tipe gaya leadership yang afiliasi gitu. Artinya menggabungkan keseluruhannya itu, autokratis, demokratis maupun laissez-faire Laser. tadi. Artinya dalam konsep tertentu atau dalam kondisi tertentu, kita memang perlu mempertimbangkan pendapat teman kita, mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang paling gue pakai ini sampai dengan sekarang. Meskipun mungkin dalam organisasi pengalaman gue tidak sebanyak orang lain gitu ya, yang dia pernah memimpin satu organisasi atau kumpulan apa, tapi Hmm. konsep leadership yang seperti itu bisa banget gue terapkan di keluarga gue sendiri, which is gue sekarang udah punya 4 orang anak yang mana umurnya ya beda 2 tahun setiap anaknya dan dalam masih perkembangan gitu kan. Dan juga di dalam dunia kerja gue, jadi ketika gue misalnya ada kasus di dalam satu seksi gitu kan, kasus apa, gue selalu berusaha untuk menyelesaikan itu semua dan gue selalu berusaha berada di depan mereka semua. Kira-kira gitu. Oke, siap. Thank you, Kak. Wah, pas banget nih. Waktunya habis kan, ceritanya pas habis. Kayaknya udah nge-start deh kan. Ah, sebelum masuk ke 2 menit gue kan, gue udah bilang ya di briefing kemarin punya 2 menit, gue juga punya 2 menit gitu kan. Tapi Oke. sebelum masuk ke 2 menit gue, ah, eh, gue pengen tanya sedikit aja dan juga bisa singkat jawabnya. Dari 4 tipe itu, kalau boleh milih gitu ya, ada yang paling favorit nggak? Gitu. Yang mana? Yang paling favorit, Iya, yang tadi, yang terakhir gue. yang terakhir ya. Tadi apa namanya yang terakhir? Afiliasi. Yang Afiliasi. gaya leadership afiliasi lah boleh dibilangnya Oke. gitu. Berarti menggabungkan semua ya. Oke. Kan seluruhnya, karena leadership itu nggak bisa saklek betul-betul begitu dia. Dia kondisional dia sifatnya gitu kan. Ketika Kondisional. lu ada, Ya. bukan berarti, sorry nih, bukan berarti lu bermuka dua atau apalah segala Paham, macam paham, gitu, paham, konteks paham. negatif bukan, tapi tergantung kondisinya, lu lagi mengorganisir apa, lu lagi dalam situasi yang bagaimana gitu loh maksudnya. Cocok. Thank you. Gitu. Tadinya gue mau Oke. komen gini. Berhubung kita orang Indonesia, biasanya suruh milih A, B semua. Ya kan? Semua benar ya. Orang Indonesia biasa gitu kan ya. Iya. Ada orang luar mungkin kalau suruh A dan B, biasanya kalau nggak A dan B gitu ya, A atau B gitu kan. Tapi tadi jawaban A bagus, bahwa bukan tentang semuanya, bukan tentang milih semuanya jadi bermuka dua atau apa, tapi Betul. kondisinya gitu ya. Kapan harus Betul pakai kondisi. ini, kapan harus pakai ini, kapan harus mix gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Sip, Iya. jawabannya. Oke, sekarang 2 menit gue ya. Gue ada pertanyaan nih buat Iya. Ani. Tadi juga udah nanya sebenarnya, tapi ini nanya lagi. Gue mau nanya. Itu dari tipenya aja ada 4. Terus Betul. sendiri juga udah transformasi. Dulu bujang ya, kita 2008 ya. Di Betul. Batu Licin, gue lupa apa namanya udah start udah berkeluarga atau belum di situ. Tapi yang gue inget dari A tuh A selalu well plan orangnya. Pulang kapan ke Jawa, tiketnya udah dibeli duluan. Dari kapan tahu tuh? Gue inget banget itu tuh. Cerita itu tuh ya kan. Iya, iya, Maksud iya. gue, lu Iya. tuh bakat leadership udah dari dulu sebenarnya. Tapi pertanyaan gue, Waduh, gila. mestinya kan ada transformasi kan, ya nggak? Betul, Cevi pasti, dulu pasti. gimana pas bujang, pas di Batu Licin gimana ya, pas di Jakarta gimana, terus punya anak satu, dua, tiga, empat, itu kan pasti berubah terus tuh. Nah, boleh nggak ceritain Betul. sedikit transformasi terbesar A tuh untuk dalam hal leadership tuh seperti apa? Oke, jadi transformasi terbesar dalam diri gua sih sebenarnya ketika, benar banget yang Farid bilang tadi, tepatnya ketika lulus magang penempatan kerja di Batu Licin sana, di Kalsel. Gua di Batu Licin sana betul-betul belajar hidup. Kenapa? Karena gak ada orang yang gua kenal satu orang pun. Gua jauh dari keluarga. Sebagai info juga, gua anak ketiga dari 4 bersaudara yang mana laki gua doang gitu loh. Gimana perasaan berat gua ninggalin seorang ibu di rumah. Iya, Kakak gua iya. kan dua-duanya juga udah pergi jauh gitu ya, Oh, udah kerja. Adik gua meskipun di rumah juga masih kecil dan masih posisinya kecil. perempuan juga gitu. Jadi gua Hmm. sebagai
anak laki-laki yang memegang tanggung jawab penuh dalam keluarga gitu loh. Jadi sebenarnya udah terbentuknya dari dulu sebenarnya sih. Sebelum gua rumah tangga dan punya anak juga udah terbentuknya dari dulu gitu. Jadi boleh gue bilang transformasi terbesarnya ya pada saat gua penempatan tadi di Batu Licin, karena di situ belajar hidupnya betul-betul dari nol gitu kalau boleh gue bilang gitu. Dari nol ya. Oke, siap. Dan kondom Pak waktu di Batu Licin udah married belum ya? Gue lupa. Waktu di Belum, Batu Licin. waktu Belum kan? penempatan gue Oh, dulu berarti belum. belum, pasti belum nikah, tapi pas Siap, satu siap, bulan siap. sebelum pindah ke kantor yang baru gue baru nikah tuh. Oh, udah menikah. Oke, iya ya. Soalnya Gitu. gue pas kita datang tuh kayak masih pada bujang kan. Kita bahas Ya, situasinya kan di sana kan. betul. Makanya Dan bener ya, kerjaan apa juga gue lahap aja. kita ya, Karena sampai nggak ada keluarga. begadang-begadang ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi Oke, di thank saat you. yang lain nongkrong-nongkrong segala macem, gue giliran ada kerjaan yang memang itu berpengaruh ke unit atau Langsung aja apa ya, kantor sikat kita, ya. gue kerjain duluan gitu. Yang lain silahkan gue di kantor aja Oke, gitu. betul. Jadi itu maksud gue. Dan cerita tentang tiket itu yang dibeli jauh-jauh hari bener ya? Cerita itu bener ya? Ingat gak dulu? Tiket jauh-jauh hari benar, karena itu selain masalah manajemen waktu, masalah manajemen keuangan juga sih. Betul, betul. Soalnya gue inget banget itu. Soalnya lo ngeliatin ini kayak ada kayak foldernya gitu, terus ini rate tiket buat pulang kapan, gitu ya. Betul, ada Keren jadwalnya sih, gitu keren kan. banget sih. Oke, thank you jawabannya tadi. Dan to conclude, lo mau bilang transformasi terbesar lo itu khususnya dalam memimpin diri sendiri adalah pada saat jauh dari Betul, keluarga. Dan di betul. situ tantangannya adalah ketemu orang baru, situasi baru, kultur baru, ya ya. Kultur Dan yang baru. dan juga ada kayak tuntutan profesionalitas dalam bekerja, kira-kira Iya, seperti itu. gitu. Ini tumbuh semua Betul, tuh kayak apa tanggung jawab gitu ya. Makanya nggak betul, lepas dari selalu perencanaan gitu ya kira-kira. betul. Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua gua tapi nggak pakai waktu jadi silakan agak santai. Jadi kenapa gua tanya tentang transformasi? Karena ini guys semuanya harus tahu. Walaupun kita berdua sekarang nggak pakai seragam loreng-loreng ala tentara ya, tapi lu semua harus tahu, ini kita berdua punya cita-cita atau mungkin punya background keluarga itu militer gitu ya. Seingat gue sih ada keluarga dari ACP Iya, dari militer, nanti silakan dikonfirm. Tapi seingat gue juga ACP kayaknya punya keinginan kalau nggak salah itu pengen militer, gue juga kayak gitu. Nah, jadi iya, balik ke pertanyaan tadi, kenapa gue bilang transformasi, gue tuh pengen tahu, kita kan dulu sangat suka dengan militer yang mungkin kalau di tipe 4 yang leadership tadi yang pertama tuh, yang kayak otoriter gitu ya, yang kayak sangat strict dan yang lainnya gitu kan. Nah, gue pengen tahu, lu gimana ceritanya bisa geser dari hal-hal yang strict, terus tiba-tiba bisa ke apa namanya demokrasi dikit gitu ya, sampai ke afiliasi gitu iya. ya, atau mengakomodir full pendapat orang. Silakan, Oke, jadi pertama gue mau confirm yang tentang keluarga tentara tadi ya. Iya, 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 Kalau iya. benar kata Farid, sebenarnya kalau di keluarga gue yang tentara itu almarhum kakek gue dulu, yang terakhir Almarhum om kakek. gue gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi dari situ gue terobsesi banget sebenarnya dulu. Cuman Hmm, obsesi hmm, gue tidak hmm. sebesar Farid sih. Iya, iya, iya. Cuman kalau boleh dibilang gue termasuk orang yang punya jiwa nasionalisme cukup tinggi juga gitu loh. Sampai sekarang gue di instansi sekarang pun masih seperti itu dan semoga tidak berubah sampai kapanpun gitu ya. Iya, iya. Nah, mengenai yang gaya kepemimpinan yang Farid bilang tadi, dari yang empat tadi gitu, dari yang Iya. autokrasi Hmm, atau hmm, demokrasi, terus hmm. apa laissez-faire, terus berubah jadi afiliasi gitu ya. Afiliasi. Hmm, Itu sebenarnya kembali ke pengalaman hidup sih. Setiap orang pasti hmm. dia punya gaya dia sendiri, dalam konteks leadership juga pasti begitu. Tetapi kan dia dalam perjalanan hidup dia berjalan terus. Dia semakin mengenal banyak orang, semakin berganti komunitas atau organisasi, ada pengalaman hidup yang lain dari teman-teman yang Hmm, lain juga. hmm. Begitu pula ketika lu ditempatin kerja di tempat mana gitu, itu juga berpengaruh. Ada gaya kepemimpinan dari misalnya manajer lu atau kepala kantor lu atau Hmm. apa ketua komunitas lu dimanapun, itu pasti akan mempengaruhi sedikit banyaknya kepada diri kita sendiri. Nah, dulu gua mungkin waktu awal-awal lah boleh dibilang ya boleh dibilang zaman kuliah atau awal gua penempatan kerja dulu, mungkin gua lebih cenderung ke autokrasi. Gua Iya. Oke. lebih apa namanya, pendapat gua pokoknya itu lu harus ikut Iya, gitu iya, loh. iya, iya, Nah, iya. mungkin itu kebawa dari zaman masih SMA gua, Rit. Iya, Gua dulu idealisme ketua ya. kelas sama ada, Hmm. betul, dulu Betul. ketua kelas sama ada ketua ya salah satu eskul lah gitu Organisasi kan. ya. Oke. Yang mana kadang-kadang gue sorry nih agak sebelnya gini, cenderungnya teman-teman kita itu di level-level SMA, bukan gue maksud mendiskreditkan mereka Paham, saat paham, itu ya, paham, paham. Paham, paham. artinya ketika dalam satu hal yang mana kita harus memutuskan sesuatu mereka ogah gitu loh. Iya, iya, Tapi iya, ketika ikut aja. pendapat Iya, iya, itu iya.
jangan Iya, gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Akhirnya nggak ada keputusan yang diambil. Udah iya, lu iya, benar. pokoknya daripada lu banyak omong, udah keputusan gue gini lu harus ikut. Nah itu kira-kira Iya, begitu. iya, 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 Itu paham, paham. kawan dari zaman gue SMA, lalu kuliah pun begitu. Sempat yang kita Iya, ngurusin USM apa TO USM stand zaman dulu betul, kayak betul, gitu juga kan. Ada betul, banyak betul. kepala, ada banyak pendapat, tapi pendapat itu akhirnya tidak menemukan satu titik temu gitu kan. Akhirnya ya Betul, udah betul. pendapat gue aja daripada nggak jalan kan gitu. Lalu Betul, sering betul, dengan jalan waktu di Batu Licin juga begitu tuh waktu dulu penempatan betul. kerja. Nah, gue lebih geser ke demokratis. Ya udah, ayo, gue punya pendapat ini, lu kalau punya Iya, pendapat silahkan. iya. Mana pendapat terbaik kita bahas bersama, kita ambil bareng-bareng gitu loh. Siap. Nah begitu juga ya seiring perjalanan waktu pindah kantor lagi, termasuk sekarang di Hmm, Jakarta. Di Jakarta lebih kompleks lagi, Rit. Di pasti, daerah kita bisa begitu, pasti. kalau di Jakarta nggak bisa Iya, karena iya, iya. orang-orang yang ya tahu dunia luar lebih banyak gitu kan, Paham, karena di paham, Jakarta tahu sendiri dari paham, gaya paham. hidupnya banyak yang hedon, dari gaya hidupnya dia Iya, lebih iya. cenderung berkumpul dengan orang-orang yang sorry nih Ya, mungkin dia lebih cenderung ya. pengen di atas dia gitu kan segala macam. Nah itu Hmm. kita harus sedikit Iya, menyesuaikan memimprovisasi juga ya. gitu kan Iya, iya, iya. gaya leadership kita. Nah makanya gue sekarang ditambah lagi ya gue sekarang udah berkeluarga juga. Jadi ya udah Siap. dari keluarga, dari dunia kerja, dari Mhm, lingkungan gue, mhm. dari pertemanan Oke, gue di apa oke. teman-teman gitu ya Mhm, di luar kerjaan, mhm, akhirnya mhm. ya terbentuklah leadership gue yang afiliasi tadi kira-kira kayak gitu. Siap. Keren ya, Gitu. panjang ceritanya yang akhirnya gue jadi lengkap ceritanya. Oh, oke. Leadership Dan setiap orang itu memang tidak selalu sama, tapi betul. menurut gua afiliasi Hmm, itu sangat-sangat lebih baik bagi oke, kita karena kondisinya tadi itu loh gitu. oke, siap. Thank you, Kak. Tuh. Jadi, kalau gue boleh wrap up gitu ya, jawaban lu tetap konsisten ya dari jawaban yang pertama tadi. Jadi, ACP itu bilang kalau mau kondisinya gimana pun ke tempat baru atau gimana itu tetap kuncinya harus adaptasi gitu ya karena Ya, situasi yang baru itu ngebentuk betul. kita men-challenge kan gitu ya apakah mau pakai gaya Ya, yang sama tapi ngerepotin yang nggak cocok ya, sama lingkungan atau kitanya ya, improve gitu ya kitanya betul. coba kayak mix lah gayanya gitu ya nggak Ya, selamanya yang A nggak selamanya B tapi bisa juga ya, gabungan kira-kira gitu ya betul. siap-siap tapi menarik ya, tadi gue inget banget masa-masa SMA memang pada ideal, ideal ngasih Ya, opini sama ideal ngerecokin tuh. Jadi di dua kondisi itu karena memang harus, lalu ya. harus ikut gue pokoknya. Gitu kan. Tapi sampai sekarang juga gua masih pakai yang itu kadang Rit kalau di seksi gua Sekali nih di ya, kantor. iya, iya, Misalnya iya. ada masa gua kan sekarang ngurusin ya ada urusan lah Iya, sengketa paham, antara paham. Hmm, ya wajib pajak dengan hmm. negara gitu kan. Ya, ya, misalnya. Ketika dia kita harusnya begini nih, Hmm, hmm. enggak kita harusnya begini begini bla 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 gitu panjang lebar dia ngomong Misalnya. tapi pas ditanya ya udah lu maunya kayak gimana kita harus ngambil satu keputusan nggak bisa dia ngasih Iya, keputusan iya, gitu benar, benar. Oke, benar. akhirnya ya Yang udah jelas, gua yang maju gua bilang ke pimpinan pak kita harusnya begini 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 ya udah jalan yang ya ngasih udah karena suggestion. itu udah Oke, oke siap. jalan. Cakep. Jadi kayak mungkin sederhananya kayak di dapur ya, kan alat masak banyak ya, ada mungkin sodetnya ya, ada garpu, ada Ya, sendok, macam. Jadi tergantung situasi dan momennya gitu ya. Jadi kan nggak selamanya kita harus pakai satu alat dapur gitu ya, kira-kira seperti itu ya. betul Oke, ya sip lah. sesuai kebutuhan Soalnya betul, gue lihat belakangnya ada rumah, ingat ada dapur, makanya gue coba ke sana masuk. Gitu. Oke, jadi lapar ACP ya lapar ya gitu. Mudah-mudahan aku udah sarapan ya. Kalau belum nanti mungkin setelah ini langsung udah sarapan ya sore nih ganggu paginya kan. Jadi ACP intro udah, terus tadi cerita udah. Thank you 4 tipe yang gue pernah baca dan akhirnya ke-refresh lagi dan ini juga mungkin ada yang baru dengar jadi ini inspirasi banget buat kita semua gitu ya. Dan intinya tadi di mix gitu ya, tergantung situasi. Dan kita masuk ke konklusi nih, ke bagian terakhir gitu ya. Biasanya tadi gue kan janji ya minta konklusi, kalau enggak gue nanya gitu ya. Mungkin kalau buat AA nih gue spesial punya clue-nya gini. ACP itu punya pesan apa untuk Farid? Karena kita udah berkali-kali ketemu ya. aduh Dari berat sekali lagi nih nih, ketemu di STAN waktu di Tangerang Selatan. Ketemu di Kalimantan Selatan. Jadi dari Tangerang Selatan ke Kalimantan Selatan gitu ya. Sekarang kita selatan ketemu selatan online gitu ya. Biasanya ketemu langsung, ini ketemu online gitu ya. Dan nanti kan mungkin ada kesempatan lagi ketemu live lagi gitu. Nah, ya. sekarang aja deh, ada pesan apa buat saya? Silakan. Kalau pesan buat Farid, gue ngelihat Farid ini udah luar biasa banget ya. Dari gue kenal sampai sekarang, jadi ya pesannya cuma satu sih. Tetap menjadi Farid yang seperti gue kenal dari awal, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, ya kan. Semua yang Farid lakukan gue tahu bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma buat keluarga dan orang tua, tapi juga buat negara gitu kan. Yang gue tahu kayak gitu. Jadi ya tetap menjadi Farid seperti yang gue kenal dari awal. Thank you.
Makasih ya. Ini Dan sukses pesannya buat studinya ya. siap. Dan bener kata ya. Jadi tadi ya, ini sekali lagi, gue sih udah paham. Lu tuh orangnya konsisten dari dulu ya. Mau tanya apa, gue dari awal, tengah, sama yang ini, itu intinya ya harus bisa adaptasi dan tapi tetap original gitu ya. Termasuk Ya, pesan buat gue juga gitu kan. Karena itulah identitas kan ya. Kira-kira seperti itu ya. betul. Ya. Oke. Oke, ya, gue sih pengennya jadi 2 jam ngomongnya, tapi gue udah janji sama viewers gue ini speed lead ya, Ya, jadi siap. ada waktunya. Tapi Aman. setelah ini nanti kita coba chat sebentar ya, kita coba tutup Siap. dulu di Oke. segmen ini. Oke guys, sekian dulu episode 28 bareng ACP. Sekali lagi applause buat senior gue, sekali lagi ini yang gue teladanin dari dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.